Berikut contoh yang lain. Sebuah pabrik menghasilkan produk cacat dengan parameter proporsi produk cacat P. Jadi P bisa antara 0 sampai 1 atau dari 0 sampai 100%. Estimasilah P, ya, jika dari 6 sampel didapatkan outcome cacat baik. Ya. Jadi ini sampel pertama, ya, kedua, 3, 4, 5, 6. Nah, dari sini sepertinya tidak mungkin, ya, atau kecil sekali kemungkinan kalau proporsi cacatnya 50%, ya. Masa dari 6 cuma 1. Kalau 50% kan ya kemungkinan kalau tidak 3, 4, 2 misalkan seperti itu. 1% juga kemungkinannya kecil, ya, proporsi cacatnya 1%, karena dari 6 kalau 1% mungkin semuanya baik, ya, seperti itu. Nah, jadi kira-kira berapa P itu? Nah, di sini kita bisa menggunakan metode maximum likelihood, ya. Ini ada langkah-langkahnya, nanti akan kita lihat secara detail contohnya, ya. Yang pertama adalah cari fungsi likelihood L, ya, di mana L itu adalah probabilitas kita menjumpai pengamatan pertama, ya, X1 sampel pertama bernilai S kecil 1. Sampel kedua bernilai X2 dan seterusnya sampai sampel ke-6 bernilai Xn. Ya. Kalau diasumsikan satu sampel dengan sampel yang lain independen, ya, artinya outcome sampel kedua tidak dipengaruhi dan tidak mempengaruhi sampel ke-1, sampel ketiga dan seterusnya, maka menggunakan teori probabilitas kita bisa mendapatkan probabilitas X1 sama dengan X1 kecil, ya, dan seterusnya itu sama dengan probabilitas X1 sama dengan X1, ya, dikali dan seterusnya, karena dia independen. Nah, kebayang, ya, kalau variabel sampelnya banyak, ini perkaliannya akan sangat panjang, ya, kali. Nah, itu tidak lain menjadi pi, kan, ya, kalau di aljabar, ya, pi. Nah, fungsi pi itu sukar dimanipulasi. Nah, untuk memudahkan kita turunkan, ya, menjadi log, ya. Jadi instead of fungsi likelihood kita menggunakan fungsi logaritma likelihood, simbolnya L Latin, ya, biasanya. Itu yang didefinisikan sebagai ln dari L. Nah, kemudian kita mencari nilai theta berapa yang akan memaksimumkan L, ya. Tapi kita tahu bahwa ln itu adalah fungsi transenden, jadi kalau theta memaksimumkan ln L, dia juga memaksimumkan L, ya. Jadi tinggal dicari turunan pertama dari, ini harusnya dl, ya, harusnya huruf Latin, per 2 theta sama dengan 0. Kita mencari theta yang akan menyebabkan nilai turunan d log likelihood dibagi d theta sama dengan 0. Jadi theta sama dengan berapa supaya sama dengan 0. Oke, ya, dari contoh kasus lain tadi, ya, kita lihat bahwa outcome hanya bernilai baik atau cacat, ya. Jadi dia biner. Ya, jadi dia biner. Jika diasumsikan kondisi satu produk yang dihasilkan independen terhadap produk yang lain, ya, maka probabilitas cacat atau baik akan mengikuti distribusi Bernoulli, ya, yang sudah dipelajari di statistika 1. Ya. Jika probabilitas didapati sebuah produk cacat adalah sama dengan proporsi cacat historis, ya, jadi probabilitasnya sama dengan proporsi cacat historisnya dan tidak berubah dari waktu ke waktu, ya, jadi P-nya stabil, ya, proporsinya tahun lalu, tahun ini, tahun depan tetap P yang cacat, ya, proporsinya, dan variabel random X menunjukkan status cacat atau baik, ya, dengan X1, X sama dengan 1, ya, jika cacat, ya, berarti sebaliknya 0 jika baik, maka distribusi Bernoulli dari produk yang dihasilkan pabrik ini bisa dituliskan sebagai ini. Jadi probabilitas X sama dengan X kecil itu bisa 0 atau 1, ya,
sama dengan P pangkat X dikali 1 minus P pangkat 1 minus X. Ini distribusi Bernoulli. Ya, P ditambah 1 minus P harus sama dengan 1 ya. Nah, jadi kalau kita punya 6 outcome tadi, ya, jadi kalau kita punya 6 outcome tadi, jadi data empirisnya X1 sama dengan 1 dan seterusnya, X2 0 dan 0. Maka fungsi likelihood-nya ya, tadi yang kita lihat tadi, ini, itu sama dengan probabilitas produk pertama ya, cacat, dan produk kedua baik, dan produk ketiga baik, dan seterusnya sampai dan produk keenam baik. Ya, jadi ini ditulis ini dalam bentuk matematis. Karena dia independen, maka kita bisa kalikan masing-masing ya. Px1 sama dengan 1 karena dia baik. Sampel kedua, cacat, sampel kedua baik, dan seterusnya baik. Nah, kemudian dimasukkan, karena P berdistribusi Bernoulli, berarti P pangkat sampel pertama 1 ya. X-nya 1. Berarti 1 minus P pangkat 1 minus 1, 0. Ini untuk data pertama. Data kedua, ini data ke-6. Ya. Karena X6 0 ya. 1 minus 0. Nah, jadi kalau kita ringkas, yang pangkat 1 cuma 1, berarti P pangkat 1, sisanya 1 minus P 5 kali ya, pangkat 5. Atau secara umum, ya, kalau sampelnya ada 7, 8, dan seterusnya, berarti dia P pangkat sigma XI ya. I sama dengan 1 sampai N ya. Dengan N ya. Oke ya. Jadi tadi contohnya P sigma XI kan cuma 1 ya. 1 tambah 0, 0, 0, 0, berarti pangkat 0. 1 minus P, N-nya ada berapa? 6 minus sigma X-nya 1, berarti P pangkat 0, 1 minus P. Ya, seperti ini. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Ya, di sini sama dengan 1. Jadi 1 plus 0 plus 0, ya, plus 0. Nah, jadi ini ya bentuk umumnya, fungsi likelihood-nya tadi ya. Nah, kita jadikan ln ya, pakai pelajaran SMA atau SMP. Jadi ln log likelihood-nya sama dengan ini ya, sigma ln, saya rasa nggak perlu saya jelaskan detail ya, pelajaran SMP. Jadi sigma X dikali ln P ditambah N minus sigma X dikali ln 1 minus P. Ya. Kemudian kita turunkan terhadap P, karena kita parameternya itu kan P ya. Kita mencari nilai P yang akan memaksimumkan turunan L ya, atau log likelihood-nya. Berarti kita DL per DP, turunannya ini ya. Turunannya ln P kan 1/P ya, berarti sigma X dibagi P. Turunannya ln 1 minus P sama dengan minus 1 per 1P ya, dikalikan ini. Ini kalkulus 1. Nah, kemudian kita cari nilai P yang menyebabkan ini sama dengan 0 ya. Jadi ini harus sama dengan 0. Kita dapatkan P sama dengan sigma X per N. Jadi dalam kasus tadi berapa? Sigma X per N sama dengan 1 per 6. Nah, jadi kita mendapatkan hasil estimasinya, yaitu P yang akan memaksimumkan fungsi log likelihood, dan sekaligus fungsi likelihood-nya adalah jika P sama dengan 1/6. Ya. Kalau ada 2 yang cacat, maka estimasi kita berapa? 2/6. Jika dari 6, 3 yang cacat, estimasi kita 3/6. Kelihatannya trivial ya. Artinya trivial itu obvious atau nggak usah dicari juga kita tahu seperti itu. Nggak juga ya, karena ya kita sudah tahu rumus rata-rata kan seperti itu. Atau kita sudah tahu rumus parameter distribusi Bernoulli atau binomial gitu ya. Jadi ini adalah metode maksimum likelihood.
Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang sifat estimator maksimum likelihood. Ya. Nah, ini yang sifat yang paling penting untuk diketahui, bahwa hasil maximum likelihood tidak selalu unbiased. Tidak selalu unbiased. Jadi kadang estimator yang dihasilkan dengan metode maximum likelihood adalah biased. Ya. Nanti ada di tugas ya. Tetapi seringkali untuk N yang sangat besar, ya, estimator yang dihasilkan adalah unbiased. Jadi dia asymptotic unbiased. Nah, jadi kalau ukuran sampelnya besar, biasnya makin mengecil sampai akhirnya bisa diabaikan. Ya. Jadi kenapa kita tetap pakai maximum likelihood, ya? Karena dia meskipun tidak dijamin unbiased, bukan berarti selalu unbiased ya, tidak dijamin unbiased, ya seringkali tetap unbiased sih, meskipun kadang-kadang biased. Tetapi jika ukuran sampelnya sangat besar, maka dia asymptotic unbiased. Tetapi yang pasti dia konsisten dan efisien asymptotis. Nah, sifat lainnya adalah invariance property, ya. Jika theta hat adalah estimator maksimum dari theta, maka fungsi dari theta, ya, jika sebuah parameter fungsi dari theta, ya, parameter populasi yang lain fungsi dari theta, maka dan satu lagi memiliki inverse tunggal, maka T fungsi dari theta hat merupakan estimator maksimum likelihood untuk T theta. Contohnya apa? Kalau ingat ya, di distribusi Poisson itu ada parameter lambda, ya, mu-nya lambda, dan variansinya lambda kuadrat. Nah, jadi kalau kita tahu theta, ya, kita tahu lambda, which is ini theta ya, kita bisa mengestimasi lambda kuadrat, ya, dengan mengkuadratkan lambda yang dihasilkan dari metode maksimum likelihood. Ya. Jadi kalau kita misalkan dapatkan lambda hat, ya, maka kita bisa mengestimasi sigma kuadrat sebagai lambda hat kuadrat, ya. Seperti itu. Ini dihasilkan dari metode ML, ya, maksimum likelihood. Nah, nanti tugasnya coba carilah estimator mu dan sigma kuadrat untuk populasi yang berdistribusi Gaussian. Ingat ya, kalau tadi Bernoulli PDF-nya cukup atau PMF-nya cukup sederhana. Nah, kalau distribusi Gaussian masih ingat ya, seper akar 2pi sigma E pangkat minus 2x minus mu per sigma kuadratnya. Nah, ini nanti menjadi PDF Gaussian-nya. Nanti coba ya, nanti kalian dapatkan fungsi L-nya jadi berapa? Ya, berarti seper akar 2pi sigma E pangkat minus x1 minus mu dan seterusnya ya, dikali seper akar 2pi E pangkat minus 2 x2 dan seterusnya dikali